Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Menanggapi kreator akun Santri Nahdiyin, ya, kita tahu siapa namanya itu, yang mengkritik para ulama, mengkritik yaitu khususnya Al-Mukarram Abuya Ahmad Qurtubi Jailani, yang mana kata beliau banyak di sana sampai dia, ya intinya daripada pembahasan dia itu saya rangkumlah. Walaupun dia ngomongnya saya tidak menjelekkan para ulama, saya tidak menjelekkan para habaib, para kiai, saya tidak menjelekkan orang-orang yang alim, tapi faktanya justru ente itu menjelekkan para nama kehormatan, yaitu Abuya. Justru antum itu memperjelek, memperkeruh yaitu keadaan. Kenapa? Karena seperti kemarin pada saat di Kesunyatan Banten juga, beliau kenapa sampai dia tegas angkat tangan sampai nunjuk? Kenapa? Ya karena emang orang yang mau munadorohnya itu sebagai wakil Kiai Imad itu dia ngotot melulu. Ketika mau bilang, ketika mau ngomong, coba kalau ada hormatnya, coba kalau ada penghormatan, kalau takdim, wabil akhlaki tartakil umat. Dengan cara wabil akhlakil karimah, dengan cara akhlakul karimah, pasti antum juga akan diangkat derajat martabat. Coba ini mah dari pihak yang kontra Kiai Imad mau bilang langsung diembat oleh siapa itu, Tengku Kornaen. Ketika mau bilang langsung, lihat aja ketika debat, ketika misalkan Tengku Kornaen mau bicara, kan lihat akhlaknya yang kontra, ulama-ulama yang kontra dengan Kiai Imad, duduk manis, diam, nggak banyak bicara. Dan juga lihat di dalam duduknya juga beliau itu saking luar biasanya khusyuk, tadabur. Beliau mereka yang kontra dengan Kiai Imad itu, mereka ketika Tengku wakil daripada Kiai Imad, mereka ketika bicara daripada tim ulama-ulama yang kontra, diam, khusyuk, tawadhu, luar biasa. Tapi ketika ulama daripada yang kontra dengan Kiai Imad berbicara, gimana coba? Tentang yaitu keadaan akhlak daripada orang-orang yang pro Kiai Imad. Pada saat di Kesunyatan juga udah kelihatan gitu. Apalagi seperti siapa tuh, Tengku Kornaen, ketika Habib Hanif bicara langsung diembat oleh dia, dipotong bicaranya. Dari awal permulaan juga udah kelihatan. Ketika dari orang-orang yang kontra, ulama-ulama yang kontra dengan Kiai Imad juga mau bicara, anggap bicara, dia selalu dipotong jawabannya, selalu dipotong ucapannya, atau pantas marah juga. Kenapa? Ente gak punya akhlak. Sombong, bukan sombong kepada orang yang sombong itu adalah sodako. Amalkan lo hadis. Berarti seakan-akan, kenapa? Coba kalau misalkan ente betul-betul tahu tentang masalah adab, wakil Kiai Imad itu ketika orang bicara diam dulu, jangan banyak dipotong. Kenapa? Itu kan jadi risu. Kenapa? Ya karena ente akhlaknya gak bener. Satu. Yang kedua, kenapa pada saat yaitu di Kesunyatan Banten Munadharah Akbar, kenapa ulama-ulama yang kontra itu seakan-akan marah? Kenapa? Ya karena beliau itu seakan-akan ditantang oleh Kiai Imad. Ingat, mereka itu seakan-akan ditantang oleh Kiai Imad. Kiai Imad beliau berkatanya gimana? Pada saat beliau juga ngomongnya bukan sendiri, bukan privasi, tapi di halayak umum lagi ceramah. Ia sampai berani mengatakan bahwa orang-orang cucu-cucu Nabi yang sekarang mengaku mereka cucu durian Nabi adalah hadis-hadis palsu. Saya berani debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Ente berani debat dengan siapapun 3 hari 3 malam. Ini ada ulama yang mau debat sama ente, malah entenya gak ada. Coba kalau ada mah di sana. Kalau Kiai Imad seandainya Kiai Imad di sana ada, pasti ini masalah ini pasti udah beres. Kenapa? Karena pasti dari Al-Mukarram Abuya, daripada Al-Mukarram Habib Hanif, daripada Al-Mukarram Gus Wapi dan lain sebagainya, mereka pasti mengincar kepada siapa? Kepada Kiai Imad. Kenapa? Karena dia yang duluan, dia yang pertama kali bikin rusuh. Sampai dia mengatakan bahwa hadis-hadis tentang masalah keabsahan durian Nabi zaman sekarang para habaib itu adalah palsu. Berarti kan dia yang mengaku. Makanya dipinta dalil. Mana ente punya? Gak dalilnya. Mana ente
mengatakan bahwa para NKN apa tuh para nasab duriah baginda Rasul itu zaman sekarang yang disebut para habaib itu ada mengkotek nasabnya. Pada saat ditelusuri ternyata itu adalah siapa? Beliau itu adalah Kiai Imad itu mengambil kitab, mengambil kaidah makalah. Ternyata banyak juga dari itu siapa? Dari Wahabi, seperti Murad Syukri dari Murji'ah. Loh, masa kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mau mengikuti makalah beliau terus? Pikir atuh dengan secara jernih. Satu, ya, kenapa mereka jadi marah orang yang kontra dengan Kiai Imad? Ya karena Kiai Imadnya gak datang, dan pada saat munadhar itu tim yang mewakili dari Kiai Imad itu gak banyak akhlak, suka memotong-motong ucapan. Itu makanya pantas kenapa mereka marah, padahal mereka bukan habaib. Contoh seperti Gus Wapi, mereka karena saking mencintainya Nabi sehingga cucu duriah Nabi ketika dinisbatkan kepada Nabi tidak ada, padahal ada banyak di dalam kitabnya, ditiadakan. Maka bangkitlah orang-orang yang mencintai para Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak ada hanya satu tujuannya, untuk limardotillah, dan karena mencari ridho Nabi. Contoh ente aja, misalkan antum punya guru, kalau antum hormat terhadap guru tapi kepada anaknya tidak dihormat, mana mungkin gurunya mencintai antum? Ini juga sama, ngomong ente cinta Nabi tapi ternyata duriah nabinya dicaci maki, bahkan ditiadakan, padahal itu udah jelas oleh ulama-ulama nasab. Seperti mana di dalam kitab Zamharatun Nasab Syekh Hisam Muhammad Al-Kalbi, di dalam kitab Ansab Quraisy Syekh Zubair bin Fikar, dan sampai sekarang yang banyak sampai diceritakan, dipapar luaskan oleh siapa? Al-Habib Hanif. Lalu ente pengen mengikuti seperti itu terus, pengen mengikuti orang yang mengingkari nasabnya Ba'alawi terus, padahal sudah terputus, artinya dalilnya sudah tidak ada. Dalilnya sudah ketahuan. Itu dalilnya dari siapa? Murad Syukri seperti Murji'ah, atau para siapa yang Jibril itu tuh siapa, saya namanya tidak tahu itu siapa, Wahabi. Ente ngomong yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi kok ngambil dalil kaidah yang keluar dari mulut non Ahli Sunnah wal Jamaah alias Wahabi dan Murji'ah. Lucu. Berarti ente ngomong dusta. Dan satu lagi, antum itu punya guru, antum itu dididik tentang masalah adab, antum itu dididik dengan cara betul-betul tentang masalah kitab ta'lim ta'alib. Lihat aja bagaimana antum, kata antum, saya tidak menjelekan yaitu Abuya, saya tidak menjelekan para ulama, tapi justru saya sampai berani mengatakan bahwa rontoklah gelar buyanya oleh dirinya sendiri. Loh, emang beliau gimana? Pada saat beliau tegas dikasih nyata emang hak, betul, dan sombong kepada orang sombong sodako. Satu, yang kedua, katanya Abuya Sumang kritik tentang tesis Kiai Imad, kitab Kiai Imad, sampai dikritik oleh Abuya. Ternyata Abuya pun juga dikritik oleh para santri, atau bukan para santri, oleh netizen karena beliau setelah dimutolak memang betul banyak kitab kesalahan yang dimana yang ada di dalam kitab Kiai Imad, karangan Kiai Imad. Yang paling fatal itu karena Kiai Imadnya mengambil dalil kaidah dari non Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun kritikan Kang Hani Farhan kepada Abuya itu sebetulnya bukan kritik, tapi apa? Sebetulnya karena emang dianya itu yang kurang mendalam tentang ilmu alatnya. Seperti di mana kemarin di lafaz asyhadu alla ilaha illallah, katanya di dalam catatan Abuya hasil daripada musyawarah di kemarin kesunyatan batan itu pada kata Hanif Farhan wa asyhadu alla ilaha illallah di dalam muqaddimah karangan Abuya itu adalah salah. Kenapa? Harusnya pakai asyhadu, jangan pakai waw, wajib dipasang. Ternyata entenya yang kurang mendalam ilmunya. Waw itu bukan hanya waw atop, tapi waw idisan istinaf. Satu, yang kedua habaib. Kata dia jangan habaib. Yang ketiga adalah tentang masalah lapad muhafadatu ukhuwatil islamiyah, seharusnya pakai alif lam kata dia, atau kalau mau ukhuwatil islam muhafadatil islamiyati al ukhuwah ya
muhafadhatil islamiyati al-ukhwati. Kata dia, ternyata salah. Ente yang salah, bukan Abuya yang salah. Jadi ingat, kan muzayyifin sahihah li ajli kauni fahmihi qabiha. Banyak orang yang yaitu menyalahkan orang lain, ternyata dia sendiri yang tidak tahu, yang kurang mendalami tentang keilmuannya. Dia berani loh, berani mensalahkan, mengkritik, yaitu pengarang catatan Abuya, ternyata dia yang salah. Faktanya gimana? Sekarang kan udah kelihatan. Setelah dijawab oleh siapa? Santrinya Abuya. Kan dia udah nggak bisa kritik lagi. Kenapa? Ya karena emang betul dia salah. Kritiknya itu terbantahkan oleh kritik santri Abuya. Gitu. Dan yang ketiga, mohon antum itu kan dididik dari kitab Ta'limu Ta'lim. Ya, jangan sampai memperkeruh suasana. Ini udah real. Kemarin juga kalau ente sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ikuti guru-guru ente yang sebagai ahlu sunnah wal jamaah juga. Antum sebagai ahlu sunnah wal jamaah, saya lihat antum di belakangnya itu grup Ansor ya. Berarti seakan-akan antum NU ya. Kalau antum betul-betul NU, mengikuti yaitu siapa pendirinya itu Syekh Hasyim Asy'ari, maka ikuti jalur beliau. Jangan Syekh Hasyim Asy'ari mencintai duriyah Nabi yang sekarang suka disebut para habaib. Lo ente ngomongnya NU tapi nggak mengikuti beliau, berarti sesat di jalan. Ente mau kemana ikutan? Udah gitu. Yang kedua, ente seakan-akan mentiadakan hasil kemarin itu mana, hasil kesulitan Banten, padahal dengan cara pikiran juga udah jelas. Para orang-orang ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka mengadakan nasab tentang Ba'alawi. Lalu ente mau ke siapa ikutnya? Ahli sunnah wal jamaah juga udah, mereka para ulama. Sampai tadi saya katakan sebutnya. Lihat aja kalau ente kurang tahu, lihat aja, buka tentang hasil daripada kemarin. Bagaimana Habib Hanif memaparluaskan tentang ahli sunnah wal jamaah mengakui keabsahan Ba'alawi. Ente sendiri seperti itu. Saya mau ke sana ke sini ikutan. Jangan ke sana ke sini. Ingat, fatabi'is sholihan miman salapa wajanibil bid'ata miman khalafa. Itu. Dan juga terakhir, jangan berani suka mengkritik orang yang alim, ulama. Oke lah, kemana? Kenapa? Karena antum lihat banyak orang yang menggugat kepada Abuya, ternyata mereka juga yang salah. Seperti mana Kang Hanif, dia menyerang tentang catatan Buya, ternyata dia juga yang salah, kurang mendalami. Itu artinya apa? Yang sebetulnya itu di dalam catatan Buya emang betul dan ada qaidahnya, lalu dia disalahkan oleh dia. Berarti apa? Kamu zaifin sahihah la ajli kauni fahmihi qabiha. Itu. Jadi intinya apalah? Jangan sampai dengan adanya tentang kemarin yaitu di kesunyatan Banten, jangan antum memponis seakan-akan tidak berakhlak. Justru antum yang tidak berakhlak kepada ulama, kepada para habaib yang jelas-jelas mereka banyak. Jadi terakhir pesan dari saya kepada khususnya para santri, antum yang mengkritik orang-orang alim yang betul-betul kelihatan dan juga betul-betul ilmiahnya sampai bisa mengarang kitab, itu ingat, jadilah antum orang atau santri yang selalu dikedepankan akhlak dan adab. Jangan sampai ente mengatakan saya tidak mencaci ulama, saya tidak memaki ulama, tapi justru ente mengatakan seperti itu, kan itu tidak secara langsung. Ente berarti seakan-akan yaitu mengkritik Abuya. Padahal ente sendiri yang salah. Ente sendiri yang menandakan bahwa kurang akhlak, kurang adab. Kenapa? Karena beliau juga ketika seperti itu, ya karena emang ada dalilnya. Itu seperti itu ya, saya kritik kepada antum. Kenapa? Ini supaya menjadikan yaitu kritikan atau menjadikan kritik yang membangun ya, kritik yang membangun kepada antum ya. Jangan berani kita suka mencemoohkan para alim ulama yang betul-betul keilmuannya itu ya. Jadi ingat pesan daripada al-alim al-alama al-Imam Fakhrur Razi di dalam kitab Tafsir Al-Qadir Imam Fakhrur Razi. Kita kalau mengikuti guru alim
harus dilihat. Masa orang yang jelas-jelas melihat atau mengambil dalilnya dari Wahabi, dari Mu'tazilah mau terus diikutan, dari Murji'ah mau terus diikuti seperti itu? Emang mau seperti itu? Ingat pesan daripada Imam Fakhrul Razi. I'lam anna iktida'a innama yajuju bil alimil muhtadi wa innama yakunu aliman muhtadiyan idza bana qawlu 'alal hujjah wad dalil. Fa idza lam yakun kadzalik lam yakun aliman muhtadiyan fa wajaba alla yajuza al iktida. Artinya apa? I'lam, ketahui oleh kalian, oleh kamu, anna iktida'a, sesungguhnya mengikuti itu innama yajuju bil alimil muhtadi, dibolehkan itu kepada orang alim yang muhtadi, yang betul. Lalu bagaimana orang yang betul? Wa innama yakunu aliman muhtadiyan, bisa diketahuinya itu adalah orang alim yang muhtadi, yang betul. Idza bana qauluhu 'alal hujjati wa dalil, ketika ucapannya itu mengundang hujah dan dalil, dan hujah dalil itu kuat, perkokoh, kuat dan kokoh. Jangan ini mah udah ketahuan hujahnya, dalilnya dari orang-orang selain ahli sunnah wal jamaah, mau terus diikuti seperti antum itu terus. Oke lah, saya seperti mana kepada Al-Mukarram Kiai Imad, makanya saya mohon maaf, saya agak kurang adab sedikit, akan tetapi kenapa saya seperti ini? Karena ente yang duluan mengkritik ulama yang konsisten, istiqomah, betul-betul keahliannya di dalam ilmu agama, dan juga betul-betul yaitu membela faraduriyah baginda Rasulullah SAW. Makanya kami juga seperti ini. Kenapa? Lihat, Rasul ketika dicaci maki kepribadiannya, beliau Rasul diam. Tapi bagaimana Sayyidina Umar? Angkat senjata. Jadi ketika Rasul kepribadiannya beliau itu dicaci maki oleh para sahabat, oleh orang-orang kafir, beliau diam. Tapi sahabatnya apakah ikut diam? Enggak, justru sahabat yang bangkit. Kenapa? Karena sahabat tahu kewajiban saya membela Rasul. Adapun Rasul sendiri, kenapa? Itu hak prerogatif sendiri. Tapi sahabat bangkit. Kenapa? Karena beliau cinta Nabi. Kalau emang cinta Nabi, ada yang mengotori kepada Nabi, bangkit lawan dia. Seperti ini, ada yang mengotori kepada ulama, maka kita yang bangkit. Kenapa? Kalau ulama sendiri pasti diam. Kenapa? Karena tahu ini adalah tentang kepribadian sendiri. Tapi kita sebagai muhibbinnya pasti bangkit. Kenapa? Ente kurang ajar. Itu. Ya. Mohon maaf dari saya. Jadi tadi mohon maaf sedikit lagi ya. Nasihat dari Imam Fakhrul Razi, yang disebut alim tadi itu adalah ucapannya, dan ucapannya itu mengandung dalil hujah yang burhan, bukan hujah dalil yang munqati, bukan ya. Kalau misalkan itu orang tersebut faida lam yakun kadalik lam yakun aliman muhtadiyan. Kalau ketika pembicaraannya tidak mengandung dalil hujah yang yang kuat, yang kokoh, bahwa itu berarti bukan alim yang muhtadi namanya. Wajib Allah ya jujali tidak. Gimana respon kita kepada orang yang alim bukan muhtadi? Maka kata Imam Fakhrul Razi, jangan, wajib untuk kita supaya menjauhi orang tersebut. Allah ya jujal iktidak, tidak boleh kita untuk mengikuti ajaran atau ulama tersebut. Kenapa? Karena menurut Imam Fakhrul Razi bukan ulama yang muhtadi namanya itu. Ya. Jadi pesan dari saya terakhir, mohon dijaga akhlak dan adab kita kepada para alimin ulama. Siapa tahu tentang para alimin ulama, kepribadiannya, ternyata kita komentar terhadap para ulama, ternyata kita yang salah. Bukan ulama yang salah, tapi kita yang salah. Kam nuzayyifin shay'a li ajli kauni fahmihi qabiha. Mudah-mudahan komentator saya kepada siapa tuh orang tadi, mudah-mudahan ada manfaat dan hidayah. Saya doakan mudah-mudahan antum dikasih hidayah oleh Allah, sehingga antum juga mengikuti yaitu ajaran pendiri daripada Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.